Plus. Waalaikumsalam. Apa kegiatan PKG? Oke kakak-kakak, kita lanjut saja karena waktu sudah jam 13.37, malah udah lebih 2 menit ya kakak-kakak. Mari kita mulai pembelajaran tatap maya modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK kakak-kakak. Izin untuk mempresentasikan saya. Oke, nah kita mulai kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk memulai pembelajaran modul 1.1 tatap maya kita siang hari ini kak, sesuai kesepakatan kelas kita bersama kemarin, mohon diindahkan. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, selanjutnya menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat kak. Apabila nanti dibutuhkan fitur chatnya, klik raise hand sebelum bertanya kakak-kakak. Selanjutnya gangguan teknis adalah wajar ya kakak-kakak, seperti sinyal atau yang lainnya bisa dimaklumi nanti kakak-kakak. Karena sekarang ini ada sebagian daerah juga, kecamatan juga yang mati lampu kakak-kakak. Jadi bisa dimaklumi kakak-kakak. Sebelum untuk memulai kakak-kakak, diminta dari salah satu kakak-kakak semuanya untuk memimpin berdoa kakak-kakak, supaya
acara kita tatap maya pada siang hari ini lancar dari awal sampai akhir kakak. Dimohon salah satu dari kakak-kakak untuk memimpinnya. Atau ini Kak Ahmad Azhari aja nih. Kak, minta tolong Kak dipimpin doanya Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Suaranya nggak kedengar. iya Kak, suaranya tidak jelas. Halo Kak. Oke Kak. Ya Kak. Oke, baru jelas Kak. Baru jelas Kak. Ya Kak. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Kak, terima kasih. Telah berkenan untuk memimpin doa kegiatan pada siang hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta lancar berangkat serta lancar dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke kakak-kakak, dimohon untuk memberikan tanggapan kakak-kakak di fitur chat. Kesiapan kakak-kakak mengikuti pembelajaran tatap maya pada siang hari ini Kak, dari angka 1 sampai 10 kakak-kakak. Silahkan Kak di fitur chat Kak, berapa besar sih kesiapan kakak-kakak pada siang hari ini. Silakan Kak di fitur chat Kak, dari angka 1 sampai 10 kakak-kakak. Ulangi instruksinya Kak. Begini Kak, boleh di fitur chat Kak memberikan presentasi berapa besar sih kesiapan kakak-kakak mengikuti pembelajaran tatap maya sekarang nih Kak. Dari angka 1 sampai 10 kakak-kakak. Ini sudah masuk Kak Tania 8, Kak Faisal 9, Kak Ahmad Azhari 9, Kak Erit 8, Vina 8, siapanya 8, Kak Almen 9. Coba Kak dipersilakan oleh Kak Faisal Rahman untuk menceritakan sampai 9 nih, berarti sangat siap nih kakak. Coba dijelaskan Kak, biar kawan-kawan semuanya bisa termotivasi oleh kesiapan Kakak Faisal Rahman. Kepada Kak Faisal dipersilakan Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kesiapan yang Kakak tanya, kalau untuk pertemuan maya sekarang ya Kak, karena memang kalau bisa dibilang ini udah kayak kewajiban untuk menambah ilmu jadinya Kak. Kalau yang satunya tuh Kak, sinyal Kak. Ini baru cari wifi tempat orang lain Kak untuk dapat sinyal gitu Kak. Itu aja sih Kak. Oke Kak, terima kasih. Sangat luar biasa Kak. Emang gangguan sinyal nih susah. Kalau di Damas Raya nih Kak, udah biasa gangguan sinyal Kak. Terima kasih atas kesiapannya Kak. Angka 9-nya sangat luar biasa. Ini ada Rocky Saputra 8, Arif Rahim 8, Carmen, Kak Dila, Kak Vina,
Nah, ini ada Kak Dila ini, kesiapannya 8 Kakak. Dimohon Kak Dila diberikan tanggapannya kenapa kesiapan Kakak 8 nih Kakak. Mohon penjelasannya Kak. Dipersilakan Kak Dila. Ini Kak Dila kemana nih? Kak Dila? Kabur kayak Eka. Oke, yang lain saja kalau gitu. Kita ganti. Karena kelihatannya Kak Dila nih mungkin gangguan sinyal tuh Kak. Kita husnuzon aja Kak. Oke, langsung aja lah Kak Tania. Nah, ini 8 kelihatannya nih. Nah, disilakan Kak, boleh Kak. seperti kata Pak Faisal tadi, kesiapannya yang 1% itu sinyal. Yang kedua tadi keteteran karena jadwal ngajar ada siang, jadi tetap kasih sana sini untuk mempersiapkan pikiran fokus ke kelas yang sekarang. Itu sih kesiapannya Kak. Oke, terima kasih Kak atas semangatnya Kak. Mohon beri aplaus untuk kita semua dan jempol untuk kesiapan kita semua Kak. Alhamdulillah tidak ada yang di bawah 6 Kak, 7 pun ya tidak ada, kelihatannya berarti alhamdulillah kakak ini udah siap Kak. Mungkin yang 2% ini ya gangguan sinyal atau kelelahan, mungkin ada yang belum sempat sarapan, itu sudah pasti Kak. Saya juga merasakan seperti itu Kak. Tapi bagaimana lagi? Semoga usaha kita tidak akan mengkhianati hasil ke depannya. Oke Kak, kita mulai selanjutnya. Tujuan dari pembelajaran ini Kak, tujuan luasnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul ini Kak, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, guru PJOK beserta diharapkan mampu yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan kepada murid. Sesuai kurikulum merdeka kita ya Kak ya, kita berpusat kepada peserta didik. Yang nomor 2, mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan modul refleksi yang berbeda. Seperti yang kemarin yang sudah kakak-kakak kerjakan tuh ada beberapa refleksi, modul yang kemarin juga yang sudah diupload juga di LMS tuh, elaborasi isi ada di situ. Bisa kita sama-sama belajar di situ. Tujuan dari sesi kita kali ini Kakak, yang pertama kakak-kakak dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, kakak-kakak dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi nantinya. Kita pakai slideshow nanti Kak. Nanti di pertengahan nanti akan saya share, kita kerjakan sama-sama nanti di situ Kak. Sebisa mungkin nanti satu slide-nya 1 orang Kak. Di situ nanti udah saya bikin 15 slide. Jadi nanti kalau sudah diisi, mohon slide yang berikutnya aja yang diisi. Jadi ada nama dan babak 1, babak 2, dan babak 3. Nanti saya akan tampilkan. Ini agendanya. Review yang saya bilang tadi Kak, review film blog dan model tulisan refleksi nanti di slideshow. Yang nomor 2 ini adalah tuliskan refleksi 3 babak. Ya nanti Kak, nanti yang saya bilang tadi kita bagi 15 slide, kakak nanti 1 slide. Nanti tinggal dipilih aja, kalau sudah diisi oleh kakak yang lain, dimohon mengisi yang belum diisi. Slide yang belum diisi, yang masih kosong. Ini Kak, agenda kita. Yang pertama adalah 5 menit Kak, pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menit review, framework dan model tulisan refleksi framework Borton. Nah, yang 10 menit lagi review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. 20 menit tuliskan refleksi 3 babak. Babak 1, tulisan yang Anda terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Yang 20 menit, babak 2, berbagi refleksi. Tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan.
20 menit terakhir, babak ketiga, kesimpulan dan rencana tindak lanjut, Kak. Nah, ini review pembelajaran elaborasi yang kemarin nih, framework dan model tulisan refleksi, Kakak-kakak. Untuk bisa melakukan proses refleksi yang baik, itu setara dengan metode dalam sebuah penelitian. Rolf mendefinisikan kerangka kerja ini sebagai panduan yang bisa digunakan untuk membuat refleksi. Dari framework yang ada ini, ada banyak tokoh yang penelitian yang menurunkan menjadi model refleksi yang kita pelajari selanjutnya. Dua framework yang paling banyak mempengaruhi model refleksi yang berkembang adalah framework Bruton dan framework Gibbs yang akan kita jabarkan nanti, Kak. Nah, ini yang framework Bruton, Kak. Di situ ada apa, terus apa, sekarang apa. Mirip kayak framework Gibbs ya. Bisa jadi sini pada tahap apa, terus apa, sekarang apa, itu sama seperti nanti yang seperti framework Gibbs, Kak. Apa, what. Peserta didik ini akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka dan tindakan apa yang mereka lakukan. Pada tahap so what atau terus apa, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritis. Ada dua cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analitis dan perenungan. Saat peserta didik melakukan proses analitis memang sangat bermanfaat, namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan. Hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan bukan sekedar dianalisis. Pada tahap sekarang apa, now what, peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Framework ini adalah pada peserta didik di mana guru lebih memfasilitasi daripada menginstruksikan. Di sini Bruton mengambil sudut pandang guru pada frameworknya yang akan memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Framework ini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah refleksi dilakukan. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, Kak. Guru ini juga bisa dibilang menjadi fasilitatornya di dalam kelas. Guru adalah memfasilitasi pembelajaran yang di kelas. Jadi guru tidak hanya narasumber atau sumber ilmu, bukan, Kak. Sekarang sebisa mungkin guru memang juga sebagai narasumber, tetapi kita tidak dipungkiri kita mencari narasumber lain dari peserta didik. Jadi kita saling berbagi oleh peserta didik pendapat mereka atau masukan-masukan mereka yang bisa memajukan pembelajaran pada saat itu. Nah, yang selanjutnya di sini framework Gibbs. Nah, di situ ada yang hilang, Kakak. Ada yang hilang 2. Di situ ada 3, konklusi, evaluasi, dan deskripsi. Coba kakak-kakak kita di kolom chat bisakah membantu menjawab. Di sini ada tanda tanya, ada yang hilang, ada 3 setelah deskripsi, habis itu tanda tanya, evaluasi, tanda tanya kembali, konklusi, dan tanya. Mohon kakak-kakak mungkin angka 1-nya nanti di sini, angka 2 di sini, dan angka 3 di sini, kakak. Dimohon untuk di kolom chat, Kak. Nah, tolong dibantu untuk menjawab apakah isi yang di lingkaran kosong ini, Kak. Nah, di sini adalah yang nomor 1-nya, ini nomor 2, dan ini nanti nomor 3-nya. Nah, dipersilakan, Kak, untuk mengisi fitur chatnya.
Di sini ada Kak Vina, perasaan, analisis, rencana tindakan. Di atasnya saya Pak lupa bikin namanya. Oh iya ya Kak, maaf Kak, tidak terbaca. Ya di sini ada Kak elemen perasaan, evaluasi, analisis. Sis. Oke Kak Vina, mohon penjelasannya sedikit tentang yang Kakak jawab di fitur chat Kak. Kenapa Kakak menjawab pertanyaannya itu dengan jawaban itu Kak? Tolong Kak Vina dipersilakan waktu dan tempatnya. Di sini Kak Vina menjawab perasaan, analisis, dan rencana tindakan. Mohon Kak Vina penjelasannya sedikit saja Kakak. Kenapa Kak Vina menjawab tersebut? Oke, kelihatannya Kak Vina tidak terhubung kelihatannya. Kita coba Kak Erit Junmela. Tolong Kak Erit, tolong penjelasannya kenapa Kakak mengambil jawabannya yang pertama tadi perasaan, 2 analisis, dan yang ketiga rencana tindakan Kak. Mohon penjelasannya sedikit Kak. Berbagi ilmunya. Ya, terima kasih Kak Ervin. Oke Kak. Sebelumnya Kak, kita sebenarnya nggak tahu apa ini framework GIF, apa tadi yang satu lagi itu. Karena kakak meminta itu ya kita Google saja Kak. Oke. Dan karena bahasa Inggris ya kita artikan sendiri saja Kak gitu Kak. Karena tadi di sini ada feel ya kita biasanya kalau ngomong feel berarti perasaan. Terus ada analisis ya, analisis ya seperti biasa. Terus ada yang satu laginya action plan, rencana tindakan. Kak, mungkin itu aja Kak, karena kita masih buta ini Kak, soal-soal ini. Oke Kak, terima kasih Kak Erit atas penjelasannya. Di sini kita sama-sama juga belajar Kak. Saya di sini juga ini kelihatannya materi baru Kak. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengulas ya Kak ya. Oke Kak, terima kasih. Mohon diberikan A+ dan jempolnya atas penjelasan Kak Erit tadi. Oke Kak, saya lanjut. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit Kak. Yang pertama, benar Kak. Yang pertama di sini adalah deskripsi Kak. Deskripsi ini Kak, ini adalah siklus ini dimulai dengan pengalaman konkret karena Gibbs percaya bahwa belajar harus datang dari pengalaman. Deskripsi hampir sama dengan Firmo Bruton Kak. Pada tahap what Gibbs menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi, bukan untuk membuat penilaian ataupun membuat kesimpulan. Dalam tahap deskriptif ini prosesnya adalah mengidentifikasi satu peristiwa yang dialami oleh seseorang saat itu Kak. Yang kedua, betul tadi yang di sini ini adalah perasaan. Pada tahap kedua adalah mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang. Pentingnya mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul saat sesuatu terjadi menjadi tahapan penting untuk melanjutkan ke tahap siklus berikutnya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka perasaan yang akan mendominasi dan bisa jadi akan menghambat pembelajaran selanjutnya.
pada tahap ini hanya perlu untuk membuat daftar perasaan saja dan tidak untuk menganalisisnya. Yang selanjutnya evaluasi. Tahap ketiga adalah evaluasi. Di sini mencari apa yang baik atau buruk dari pengalaman tersebut. Biasanya ada kecenderungan untuk fokus pada hal-hal buruk. Jadi usaha perlu dilakukan dengan memikirkan hal baik apa yang didapatkan dari pengalaman tersebut sebelum berfokus pada hal buruk. Karena tidak semua hal dalam suatu kejadian itu mungkin buruk. Itu evaluasi, Kak. Jadi setiap pembelajaran kita nanti ada evaluasi, tidak selalu buruk. Yang hasilnya bagus pun baik pun emang harus dievaluasi, Kak, untuk motivasi kawan-kawan yang lain. Ini yang selanjutnya adalah analisis. Ini adalah tahapan kunci di mana waktu untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu situasi tersebut. Tahap ini hampir sama dengan firma Burton. So what? Bagaimana seorang mencari beberapa pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman jika memungkinkan dilihat dari perspektif yang berbeda. Yang selanjutnya adalah konklusi atau kesimpulan. Setelah menganalisis, situasinya tahap kelima adalah sesuatu yang dapat disimpulkan, di mana tahap ini juga hampir sama dengan tahap SWOT. Pada framework Burton, ada tingkatan cara membuat kesimpulan. Yang pertama dalam pengertian secara umum, dan kedua pada tingkatan individu. Setiap kesimpulan yang dicapai diharapkan akan lebih terinformasikan dengan lebih baik. Nah, setelah itu kesimpulan terakhir, rencana tindak lanjut atau RTL. Tahap keenam dan terakhir. Setelah belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan jika situasi serupa muncul lagi. Apakah hal-hal yang akan dilakukan beberapa atau sama pada tahap ini? Proses reflektif tidak akan lengkap tanpa menyatakan rencana tindak lanjutnya. Tahap ini hampir sama seperti tahap yang pertama tadi. Berikut ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat dijadikan acuan untuk menulis sebuah refleksi. Kakak-kakak dapat menggunakan dan memodifikasi pertanyaannya yang ada sesuai dengan kebutuhan saat melakukan proses menulis refleksi nantinya. Nah, di sini, Kak, lanjut tulisan refleksi. Di sini ada deskripsi. Ini contoh pertanyaannya, salah satunya apa yang terjadi atau dipelajari atau dialami oleh peserta didik itu. Nomor 2, kapan itu terjadi, siapa saja yang terlibat, apa saja yang saya atau kita peserta didik dilakukan dalam kejadian itu, apa hasilnya. Sedangkan yang perasaan, ini contoh pertanyaannya yang pertama adalah apa perasaan yang muncul saat itu, saat pembelajaran. Yang kedua, apa yang muncul di pikiran saat itu. Yang ketiga, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai kebijakan universal, atau pola pikir yang mempengaruhi pada saat kejadian. Yang selanjutnya, apa yang akan dirasakan oleh orang lain pada kejadian yang itu. Untuk tahap evaluasi, contoh pertanyaannya, bagaimana hasilnya? Fokus pada hal positif dan negatif meski salah satunya akan lebih dominan. Dan yang kedua, apa hal baik dan buruk dari pengalaman atau kejadian itu. Yang ketiga, apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang tidak. Selanjutnya, analisis. Contoh pertanyaannya, apa yang membuat peristiwa pembelajaran yang kita alami berjalan baik dan dengan buruk. Nomor 2, bagaimana teori yang saya tahu menjelaskan atau berhubungan dengan apa yang terjadi. Yang ketiga, bagaimana pengalaman saya jika dibandingkan dengan teori atau literatur yang ada. Kesimpulan ini, contoh pertanyaannya, apa makna atau pembelajaran yang didapatkan setelah kejadian ini? Yang kedua, apa yang sekarang bisa dilakukan dengan lebih baik? Yang ketiga, bagaimana kita bisa atau seharusnya melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda? Rencana tindak lanjut atau RTL. Ini bagaimana atau di mana, kapan saya dapat menggunakan pengetahuan atau keterampilan atau pengalaman baru saya.
Yang kedua, bagaimana saya bisa menyesuaikan atau mengingatkan pengetahuan atau keterampilan atau pengalaman baru ini. Yang ketiga, jika kejadian yang sama terjadi lagi, hal beda apa yang akan saya lakukan? Tulisan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak pada LMS yang terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak yang kakak-kakak bikin mungkin tadi malam atau kemarin. Bisa diulas-ulas lagi dan diingat-ingat lagi. Mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak di LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Yang kedua, menurut kakak-kakak, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Yang ketiga, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Di sini Kak, nanti akan saya bikin slideshow-nya Kak. Silakan mengcopy Google Perkelasnya, nanti saya kirim di fitur chat Kak. Bisa Kakak tuliskan yang ini tadi. Mari kita baca kembali apa yang terkait apa kecenderungan nilai orientasi Kakak. Menurut kakak-kakak seberapa dalam tulisan refleksi saya ini? Pertanyaan pemantik Kak. Betulkah itu sebuah refleksi singkat atau kaitan dengan framework yang sudah kita bahas barusan? Mari kita coba memperbaikinya. Nih, peserta kakak-kakak dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Nanti Ervin menyiapkan timernya. Kakak-kakak akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Yang keempat, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Yang seperti tadi Kak, framework Gibbs yang kita bahas tadi Kak. Ada deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, dan rencana tidak lanjut. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin Kak. Ada 6 poin. Penulisan refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Nomor 5, setelah tiap babak selesai, tulisan kakak-kakak akan diminta untuk membaca Kak, refleksi rekan-rekan kakak-kakak dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan kakak tersebut. Di sini Kak, kita bersikap terbuka Kak dengan masukan dengan orang lain. Jadi di sini nanti di babak 1, babak 2, babak 3 silahkan dikerjakan Kak. Nanti biar kita pilih salah 1 atau salah 2 atau 3, nanti kita nilai bersama-sama Kak. Bagaimana kita mantapkan lagi yang sudah kakak-kakak kerjakan, kita mantapkan lagi supaya lebih baik lagi ke depannya Kak. Yang babak 1 nih Kak, 4 menit ya Kak. Silahkan kakak-kakak ini masuk ke dalam slide yang disediakan, nanti saya kirim Kak, dan silahkan masuk pada slide yang sudah tersedia nama kakak-kakak. Di situ nanti kakak-kakak bikin aja namanya sendiri-sendiri. Di situ nama. Apabila nanti sudah diisi yang saya bilang tadi, slide 1 namanya dari isi Kak Erit atau Kak Almen, yang lainnya di bawahnya Kak. Kalau udah diisi juga di bawahnya lagi Kak. Seperti itu. Di situ udah saya bikin slide sampai 15. Silahkan kakak menulis atau memperbaiki dari tulisan yang Anda terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi framework Gibbs. Pertanyaan pemantik Kak. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Izin Kak, saya bagikan di fitur chat linknya.
Sudah saya kirim, Kak. Mari kita masuk sama-sama di situ, Kak. Kita mengisi yang babak pertama dulu, Kak. Babak pertama 4 menit untuk mengisinya. Nanti setelah itu kita berikan umpan balik, Kak. Sambil mengisi, Kak, boleh dilihat tuh pertanyaan pemantiknya, Kak, biar bisa menjadi panduan untuk mengisi babak yang pertama tuh. Apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak? Apa yang membuat kakak-kakak menuliskan nilai orientasi tersebut? Yang ketiga, apa bukti atau pengalaman kakak-kakak terkait nilai orientasi tersebut? Ke Evin tanya masuk 2 ya, nggak apa-apa kan?
Gimana Kak Tania? Soalnya masuk 2 akun apa kan? Oh, nggak masalah Kak, nggak masalah tuh Kak. Masuk aja 2 akun tidak masalah. Soalnya sinyal kurang. Nah, di sini Kak Almen juga sedang berproses menulisnya. Ada Kak Vina Agustin, Kak Erit, Kak Vina, Kak Faisal. Dimohon kakak-kakak untuk mengisi tugas kita ini. Tugas kita hari ini itu Kak, mengisi babak 1, babak 2, dan babak 3 Kak. Tidak banyak Kak. Yang penting yang kakak tuliskan jelas di Kak Evin boleh kirim linknya lagi? boleh Kak. Soalnya hilang. Bantu ya Kak, kirim lagi. Oke Kak. Udah Kak, udah saya kirim Kak. Ya Kak. Oke Kak.
maaf, mohon maaf Kak Almen. Untuk yang babak 2 tuh nanti Kak. Jadi Kakak ini kumpulkan saja di babak 1 Kak. Di copy aja Kak. Dikumpulkan di babak 1 Kak. Mohon maaf Kak Almen. Nah, yang babak 2 tuh Kak, di copy aja. Dibikinkan di kotak tuh nomor 2, itu Kak. Nah, seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Yang babak 2 nanti ada lagi Kak. Babak 3 ada lagi nanti. Jadi 3 pertanyaan tadi kita fokuskan di babak 1 Kak. Nah, ini Kak pertanyaannya. Oke Kak, kita lanjut. Di sini yang kelihatannya menulisnya sudah lengkap adalah Kak Almen. Dimohon untuk Kak Almen untuk menjelaskan dan berbagi Kak pengalamannya kepada kita semua. Bagaimana kakak ini sudah menjalankan kalimat pemantik tadi Kak. Kepada Kak Almen dipersilakan Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak. Oke Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Fasil yang sudah membimbing kita terkait dengan pembuatan babak pertama ini dalam kegiatan pertanyaan pemantik dari modul pada bagian deskripsi GIP ini ya, di mana tadi ada tiga pertanyaan pemantik. Yang pertama ada kecenderungan nilai orientasi yang sudah kita lakukan mungkin dalam pelaksanaan pembelajaran kan. Jadi saya di sini menuliskan di mana nilai orientasi kecenderungan saya dalam pembelajaran yaitu orientasi ini cenderung menekankan pada pengembang keterampilan fisik. Nah, jadi dalam pembelajaran PJOK selama ini, karena kita banyak di lapangan, jadi terkadangkala terkesampingkan yang
teorinya, banyak keterampilan fisik yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari saja. Misalnya saya itu fokus kepada latihan fisik yang meningkatkan keterampilan motorik anak saja, motorik dasarnya seperti lari, lompat, lempar, termasuk juga dengan permainan dan kebugarannya gitu. Kemudian sesuai dengan pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut, kan begitu. Jadi di sini saya dilatar belakangi dari yang di atas tadi. Saya menuliskan nilai orientasi ini ingin menggambarkan berbagai pendekatan yang dapat diambil oleh kita dalam mengajar PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan ingin menunjukkan bahwa pendidikan jasmani pendekatan tidak hanya terbatas kepada aspek fisik saja rupanya, tetapi juga melibatkan kognitif, emosional, sosial, dan lingkungan yang mencerminkan nilai-nilai orientasi yang berbeda-beda begitu. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, apa bukti pengalaman kita terkait nilai orientasi tersebut, kan begitu. Jadi saya mengajar siswa dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan yang memerlukan pendekatan berbeda-beda, seperti fokus pada kesalahan keterampilan motorik atau pengembangan sosial. Apalagi di tingkat lanjut ini, di tingkat atas ini, itu beragam berbagai latar belakang siswa. Ada betul-betul mereka dari SD, SMP-nya sudah motoriknya sudah bagus, bahkan sudah mencapai titik yang dikatakan dengan atlet. Ada yang biasa-biasa saja, dan malahan ada juga tidak sempurna geraknya sama sekali sampai ke tingkat SLTA itu. Mungkin itu Pak, Kak, untuk gambaran sementara dari wawasan yang saya dapat. Terima kasih. Kembali Kak. Oke, Kak Almen, sangat luar biasa sekali jawaban Kak Almen. Kita berikan aplaus dan jempol untuk Kak Almen. Benar Kak, apa yang disebutkan Kak Almen tadi. Kita sebagai guru PJOK itu PR-nya itu Kak. Tidak hanya kita mengajarkan atau mementingkan fisik Kak. Di situ ada kognitif, ada emosi, dan ada yang lainnya Kak. Ada nanti bagian-bagiannya Kak. Jadi itu kelihatannya sudah lumrah Kak. Rata-rata murid kita ini kalau di PJOK Kak, yang dia mahir di praktik, pasti nanti di saat ujian nilainya tidak terlalu bagus Kak. Bisa jadi cuma pas KKM, ketimbang orang-orang yang kelihatannya tidak mahir, tetapi mereka teorinya paham Kak. Rata-rata seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Yang dia mampu dan dia tuh bisa serta baik dalam melakukan praktik. Walaupun tidak semua ya Kak, tapi rata-rata peserta didik itu kalau disuruh mengerjakan teori, nilainya tidak begitu sebanding lah dengan praktek. Dia prakteknya bisa mahir, sedangkan teorinya tidak begitu. Sedangkan yang tidak mahir, malah kebanyakan tidak mahir prakteknya, malah kebanyakan teorinya dia paham Kak. Nah, itu PR untuk kita semua Kak, untuk merubahnya. Maka dari itu, dari awal kemarin, kita kurikulum merdeka Kak, yang pertama yang kita ajarkan itu adalah mereka mengerti Kak. Apa yang akan kita ajarkan itu mengerti. Apa lari, definisi lari itu seperti apa, kalau mamanya invasi permainan bola besar. Dia harus mengerti Kak, aturan-aturan mainnya, cara mainnya, ukuran bentuk lapangan dan lain sebagainya. Teknik-teknik dasar Kak. Walaupun nanti toh di saat praktiknya tidak semua peserta didik itu paham Kak dengan prakteknya. Setidaknya dia mengerti teorinya, walaupun tidak begitu benar. Pasti mereka kalau sudah teorinya benar, sudah baik, insya Allah praktik itu tidak jauh-jauh berbeda dari teorinya. Walaupun tidak sesempurna peserta didik yang dia lebih baik prakteknya. Tapi ya itu Kak, PR untuk kita semua. Emang sudah lumrah Kak. Peserta didik ini kalau yang pintar di praktek belum tentu dia di teori itu sebagus dari prakteknya. Nah, terima kasih Kak Almen dan Kak semuanya. Kita lanjut saja Kak. Saya serambi dikerjakan boleh. Nanti
setelah sesi nanti biar saya kumpulkan, saya save nanti. Bisa dikerjakan nanti juga boleh Kak. Disimpan dulu, dikerjakan nanti boleh. Kita lanjut ke babak 2. Babak pertama sudah, kesepakatan pembelajaran yang tadi sudah dijabarkan. Ini roda emosi yang tadi dibilang Kak, tidak cenderung hanya banyak Kak yang harus kita lakukan. Nah, di situ yang sudah saya paparkan tadi, perasaan, sedih, ada ceria, takut, ini roda emosinya Kak. Selanjutnya babak 2 Kak. Nah, babak 2 di sini silakan diisi juga Kak di fitur yang slideshow tadi. Ini pertanyaan pemantiknya Kak. Bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Pemantik ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Yang keempat, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK lebih baik. Oke Kak, waktunya kita persilahkan 4 atau sampai 10 menit boleh Kak, karena ini agak panjang Kak. Boleh dimulai dikerjakan dari sekarang Kak.
Kak minta tolong Kak ditampilkan lagi pertanyaan pemantiknya Kak. Kasih Kak. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, kita lanjut saja Kak. Untuk babak kedua ini Kak, dimohon Kak Tania untuk menjelaskan apa yang Kak Tania tuliskan di babak 2. Apa yang diketahui saja dulu Kak. Kepada Kak Tania dipersilakan Kak. Kak Tania dimohon untuk menjabarkan apa yang Kakak ketahui dulu Kak. Tidak perlu lengkap dulu Kak. Apa yang Kakak ketahui mohon berbagi Kak dengan kita semua. Nah, kepada Kak Tania dipersilakan Kak. Kak Evin, kelas ini sambil minum boleh kan? Boleh Kak, yang tidak boleh ya dilarang merokok Kak. Bebas Kak. Kak Tania, dipersilakan Kak untuk menjabarkan apa yang Kakak tulis Kak. Kak Elna
Elmen. Semangat Pak Elmen. Pak Elmen. Ayo Kak Tania, mohon Kak menjabarkan tugas bagi kita semua Kak. Apa yang Kakak tuliskan di babak 2 Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Pertama mau acukin jempol untuk Pak Elmen yang semangatnya luar biasa. Ya Betul Pak tuh, ya. Kak. Mantap Pak Almen, Karena mantap. dari awal kelas beliau fokusnya luar biasa dari tadi. Ya Kak Arvin, terkait babak 2 ini ada 4 pertanyaan pematik. Yang pertama itu bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi keterkaitan kecenderungan nilai orientasi saya. Saya merasa saat sekarang ya Kak ya, karena pengalaman mengajar juga yang masih baru, proses pembelajaran saya ini rasanya terlalu formal untuk anak-anak, sehingga untuk penilaiannya saya cenderung ke afektif dulu, baru psikimotor. Setelah itu kognitifnya. Sebagaimana yang kita tahu, pembelajaran PJOK ini kan yang pertama itu kita menilai itu psikomotornya. Bagaimana gerak anak, motorik anak, antusias anak terhadap pembelajaran yang kita berikan. Namun di saat ini kitanya masih belajar bagaimana menjadi tenaga pendidik atau guru yang menyenangkan untuk murid, khususnya di mata pelajaran PJOK ini. Itulah pemaparan Tania Kak Arvin. Saya kembalikan. Oke Kak, terima kasih Kak. Luar biasa Kak. Mari kita berikan aplaus dan jempol untuk Kak Tania. Benar Kak, saya juga merasa masih baru Kak menjadi tenaga pendidik Kak. Jadi saya juga banyak belajar dan banyak merubah diri Kak. Salah satunya mengikuti pelatihan-pelatihan dan salah duanya minta umpan balik dari rekan-rekan sejawat serta minta ilmu-ilmu dari senior-senior Kak. Bagaimana pembelajaran yang lebih baik dan jauh lebih baik Kak. Emang benar Kak, saya juga dulu saya merasakan saya lebih penting kalau dulu ini praktek Kak. Teori ini kalau pengalaman saya Kak, teori ini selagi dia prakteknya bagus, teori pasti saya bantu nilainya Kak. Nah, ternyata kurang tepat itu Kak. Boleh membantu karena dia ada nilai plus di praktek, tetapi lebih baiknya Kak teori dan praktek ini sekurang-kurangnya seimbang lah Kak. Walaupun ada perbedaan lebih baik di prakteknya atau lebih baik di teorinya, setidaknya mereka tahu apa yang mereka praktekkan, mereka tahu gimana teorinya, untuk melakukan mereka tahu bagaimana caranya, walaupun tidak sempurna anak-anak yang lebih baik gerakan psikomotornya Kak. Nah, serta sebaliknya Kak, anak-anak yang cenderung dia baik di kegiatan psikomotornya, itu setidaknya dia nanti di teorinya Kak tidak juga tertinggal kepada anak-anak yang lebih memahami teori PJOK yang kita berikan Kak. Seperti itu Kak. Nah, terima kasih Kak Tania. Oke Kak, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, di sini Kak, mari berbagi sudah tadi Kak Tania dan saya sudah juga diberi umpan balik Kak. Nah, ini Kak, yang terakhir Kak, babak 3 Kak. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan rencana tindak lanjut dari Framework Gibbs. Hubungkan dengan apa yang kakak-kakak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Pertanyaan romantiknya Kak, ada 3. Yang pertama, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala kita kakak tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sebagai guru PJOK selanjutnya kakak. Dimohon bantuannya untuk mengisi slideshow yang babak ketiga kakak-kakak. Waktu dan tempat dipersilakan Kak, sekitar 10 menitan Kak.
Dan dimohon kakak-kakak bantuannya sebisa mungkin nanti dilengkapi, walaupun tidak di jam tatap maya ini, boleh di nanti atau nanti malam serambi kita istirahat, boleh kak, melengkapi tugas yang di tatap maya nih kak. Atau besok pun bisa kak, tidak masalah nih kak. Yang penting jangan sampai nanti tatap maya kedua di hari Jumat. Jadi sebelum hari Jumat itu setidaknya sudah selesai. Nanti kita saling membantu saja. Apa kendalanya? Seperti biasa kak, kita chat aja di grup. Nanti kita pecahkan sama-sama kak.
Oke Kak, kembali lagi untuk menjabarkan refleksinya. Pertanyaan romantik tadi, Bapak 3, dimohon Kak Vina Agustina Kak. Dimohon Kak menjelaskan atau menjabarkan apa yang Kakak tuliskan di babak 3 tersebut Kak. Kepada Kak Vina dipersilakan Kak Vina Agustina. Mari Kak, dihidupkan mikrofonnya. Kak Vina, apakah masih menyambung? Tolong Kak, saling berbagi Kak kepada rekan-rekan kami semua. Apa yang Kakak tuliskan di babak 3 itu Kak? Oke Kak, kami tunggu Kak. Kami sabar menanti Kak. Semoga mic-nya cepat selesai. Oke Kak, kami tunggu. Semoga mic-nya cepat selesai diperbaiki. Halo, Assalamualaikum. Terdengar, Kak? Oh, oke Kak. Dipersilakan Kak. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya mau keluar dulu yang di ini ya, Kak. Kita saling berbagi aja Kak. Oke, Mana tahu iya. nanti pengalaman Kakak bisa untuk pelajaran untuk saya baik. dan kita semua Kak. Iya. Baik kakak-kakak semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Ini tadi saya diminta untuk menjabarkan terkait dari refleksi babak yang ketiga. Tadi ada beberapa pertanyaan pemantik yang sudah diberikan. Yang pertama adalah bagaimana pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Iya, saya tadi mengikuti kegiatan ini dari babak pertama, babak kedua tadi sudah disampaikan Bapak Almen, kemudian Ibu Cikita, itu luar biasa sekali dari hal yang sudah disampaikan. Dari hal yang sudah terjadi dari babak 2 babak sebelumnya, itu ada pembelajaran bermakna yang saya simpulkan adalah pembelajaran PJOK itu yang telah dilaksanakan oleh kakak-kakak yang tadi sudah memberikan jawaban, kemudian mungkin seluruh kakak-kakak PJOK yang sudah melaksanakan, itu sangat bervariasi tentu saja tentang pembelajarannya. Kemudian walaupun demikian dari variasi-variasi ataupun ada kekurangan, ada kelebihan yang sudah dilaksanakan, yang sudah di-share tadi, itu sama-sama semuanya bertujuan demi menciptakan pembelajaran PJOK yang berorientasi pada peserta didik. Seperti itu. Nah, tentu saja dari orientasi bahwa kita harus berorientasi pada peserta didik tadi sangat penting bahwa PJOK itu bukan hanya berorientasi pada kemampuan psikomotor atau bagaimana kondisi fisik seseorang, tentu saja juga sangat bermanfaat pada perkembangan psikologis ya, mental seperti itu. Jadi antara dua itu yang harus sama-sama diseimbangkan. Jadi psikomotor itu tentang gerak dan juga psikologisnya itu tentang kognitif juga, itu masuk dalam psikologi seperti itu, harus kita berikan secara seimbang seperti itu. Sehingga hak siswa, hak peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan dari segi psikomotor dan juga kognitif itu sama-sama diterima, sehingga ada kesetaraan. Karena tadi sudah disampaikan sama Kak Ervin bahwasannya anak-anak ini ada yang unggul di kognitifnya, ada yang unggul di psikomotoriknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak Ervin. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, terima kasih. Sangat luar biasa Kak. Kita berikan aplaus dan jempol yang banyak untuk Kak Vina Agustina. Terima kasih Kak. Memang benar Kak. Intinya hak anak
untuk mendapatkan pembelajaran pengetahuan yang memang harus diberikan semua, Kak. Intinya emang benar harus seimbang, Kak. Pokoknya bagaimana usaha kita sebagai guru PJOK, walaupun kita sudah memberikan semuanya yang terbaik untuk murid-murid kita, tapi juga kita harus sama-sama belajar. Yang belajar bukan hanya peserta didik, tapi guru juga iya, Kak. Kita perlu juga umpan balik dari mereka, umpan balik dari rekan sejawat. Seperti itu, Kak. Untuk perbaikan-perbaikan ke depannya supaya kita jauh lebih baik dan lebih baik selanjutnya terus, Kak. Intinya demi kemajuan pendidikan khususnya di PJOK untuk peserta didik kita semuanya, Kak. Selanjutnya terakhir sebelum nanti kita tutup, kita minta Kak Almen. Kak Almen ini sangat super sekali nih. Penjabarannya sangat luar biasa. Dimohon Kak Almen dijelaskan apa yang Kak Almen jabarkan di babak 3 ini, Kak. Kepada Kak Almen dipersilakan, Kak. Baik, Kakak. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk di babak ketiga ini saya baru beransur-ansur nih, Kak. Jadi belum sempurna betul gitu kan. Jadi dalam pemahaman saya terkait dengan babak ketiga ini sesuai dengan pertanyaan pemantik yang sudah kita baca bersama, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya, kan begitu? Ya. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan bahwasanya pembelajaran bermakna dalam konteks PJOK dengan menghubungkan 5 nilai orientasi tadi, yaitu yang pertama pada keseimbangan antara teori dan praktek begitu. Jadi pembelajaran bermakna itu terjadi ketika siswa tidak hanya melakukan aktivitas fisik saja, tetapi juga memahami teori yang mendasari latihan tersebut melalui orientasi kognitif dan praktisnya. Mungkin saya selaku guru PJOK bisa menciptakan pengalaman belajar yang mendalam. Siswa tidak hanya terlibat dalam gerakan saja, tetapi juga memahami mengapa gerakan tersebut penting bagi kesehatan mereka. Bagaimana juga pula tubuh bisa bekerja dan bagaimana juga latihan mempengaruhi kebugaran fisik terhadap siswa itu sendiri gitu. Misalnya ataupun contoh, saya mengajarkan tentang sistem pernapasan saat melakukan latihan kardio misalnya kan, dengan menggabungkan pengetahuan ilmiah dan praktik, sehingga siswa merasakan manfaat fisik sekaligus memahami pentingnya menjaga kesehatan jangka panjang begitu, Pak. Kemudian juga memperhatikan tentang pengembangan keterampilan fisik dan karakter siswa itu sendiri. Jadi pada pembelajaran bermakna juga tercapai ketika siswa tidak hanya mengembangkan keterampilan motorik saja, tetapi juga karakter dan sikap positif ya, serta disiplin ataupun kerja sama tim dan sportivitas gitu. Dengan misalnya mengadopsi orientasi holistik, memastikan siswa berkembang secara menyeluruh, tidak hanya fisik tetapi juga sosial dan mental siswa itu sendiri. Misalnya atau contoh dalam kegiatan ini, dalam aktivitas olahraga berkelompok misalnya, kita selaku guru PJOK mendorong siswa untuk berkolaborasi, menunjukkan sportivitas dan belajar mengatasi konflik gitu. Ini mengajarkan kepada mereka itu nilai-nilai yang bermanfaat di luar kelas olahraga, seperti empati, kepemimpinan dan rasa tanggung jawab bagi anak-anak didik kita tersebut. Kemudian samping itu juga bisa untuk memotivasi dengan kompetisi sehat begitu. Kompetisi sehat ini dapat juga
menjadi alat yang efektif untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna yang dilakukan dengan pendekatan yang sehat dan mendukung begitu Pak. Contoh misalnya kita mengadakan turnamen yang berfokus pada usaha dan partisipasi daripada hanya kemenangan saja gitu. Mungkin semua siswa untuk merasa dihargai berpartisipasi mereka sambil tetap mendorong peningkatan keterampilan siswa kita itu sendiri begitu. Kemudian pada apa nih Pak, belum saya lanjutkan ini pada poin seperti apa gambaran. Jadi saya sedang meraba-raba terlebih dahulu Pak Eka, dan juga yang ketiga apa yang akan saya lakukan nanti begitu. Kita coba untuk meraba-rabanya terlebih dahulu Kak. Baru poin pertama yang kita ansur-ansur Kak. Terima kasih Kak. Untuk kedua ketiga kita beransur terlebih dahulu. Oke Kak. Oke Kak, sama-sama terima kasih Kak, sangat luar biasa sekali penjelasan refleksi Kak Almen dan sangat jelas beserta contohnya. Kita berikan aplaus dan jempol yang banyak untuk Kak Almen dan kakak-kakak semuanya yang sudah mau berbagi di refleksi ini, babak 1, babak 2 dan babak 3 Kak. Selanjutnya Kak, berbagi sudah, penutupan Kak, karena ini udah lewat. Saya sudah korupsi waktu banyak nih Kak. Yang pertama, bagaimana pendapat perbedaan tulisan refleksi kakak-kakak di masing-masing babak yang ada? Itu sangat berbeda Kak pengalamannya dari Kak Almen, banyak pokoknya dari Kak Almen, Kak Cynthia, Kak Vina, dan semuanya itu berbeda. Ada kekurangan ataupun kelebihannya pasti ada banyak Kak. Yang kedua, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Yang saya bilang tadi Kak, kita butuh Kak umpan balik atau masukan saran dari rekan sejawat, bahkan dari peserta didik pun kita butuh Kak. Kita sangat butuh itu. Terkadang murid bisa menuliskan umpan balik untuk kita, apa kekurangan-kekurangan mengajar kita, atau mereka tuh jenuhnya apa, jenuh mintanya gimana, pembelajaran kita ini udah sesuai belum apa yang mereka minta. Jadi kita meminta saran tidak hanya kepada rekan sejawat atau menilai diri kita, tetapi atau kepala sekolah, bahkan peserta didik pun itu sebisa mungkin kita minta umpan baliknya kepada mereka. Yang ketiga, apa yang akan kakak lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Nah, nanti yang dilakukan Kak, sila silunggan itu mohon disimpan dan diingat Kak, karena nanti ada refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menuliskan refleksi kakak-kakak nantinya. Di LMS Kak nanti ada tugas. Mungkin pertemuan tatap maya besok kita libur dulu Kak, hari Kamis sehari. Kita nanti berjumpa lagi di hari Jumat Kak. Nih, pada akhir sesi hari ini Kak, kakak-kakak dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari tadi Kak. Kita pelajari bersama, kita diskusikan bersama Kak. Sama-sama belajar kita Kak untuk meraba-raba framework ini, refleksi ini. Yang kedua, kakak-kakak dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi Kak. Yang tadi Kak, yang saya bilang di slideshow, kakak-kakak sudah menuliskan di situ. Nanti bisa disimpan bisa disimpan di save atau secara pribadi nanti. Mana tahu nanti di LMS ada pertanyaan yang sama Kak untuk mengerjakan tugasnya. Jadi tinggal mengcopy aja, tidak mengetik ulang. Begitu Kak. Terima kasih. Alhamdulillah Kak, untuk sesi siang menuju sore Kak, udah sore. Sudah selesai Kak. Nah, sampai jumpa nanti lagi kita di hari Jumat ya kakak-kakak ya. Di hari Jumat, mungkin nanti saya memberikan usulan Kak di hari Jumat, karena yang bapak-bapak nih mana tahu ada yang jadi khotib, bilal atau jadi makmum serta imam. Saya kiranya kalau 1:30 nih terlalu mepet Kak. Khusus di hari Jumat aja Kak, saya memberikan saran kalau nanti setuju kita jam 2 Kak mulainya, karena kalau 1:30 terlalu mepet Kak kalau di hari Jumat. Nah, bagaimana kakak-kakak semuanya, setujukah yang kalau kita hari Jumat tuh mulainya jam 2 Kak, kalau tidak ada gangguan teknis atau lainnya, bisa mundur, bisa maju nanti Kak. Setidaknya kalau setelah zuhur ini tidak bisa 1:30 Kak, mungkin jam 2. Oke Kak Arif tadi, kenapa Kak? Ada saran Kak?
Oke Kak, kita lanjutkan saja. Nanti seperti biasa Kak, dimohon dihidupkan kameranya semua Kak. Kita foto absen Kak untuk kehadiran kita pada siang hari ini. Nah nanti Kak, setelah kita memberikan penutupan berdoa nanti, baru kita nanti melakukan sesi foto ya kakak-kakak ya. Sebelum kita melakukan sesi penutupan dan foto Kak, mari kita beri aplaus semua. Sangat luar biasa sekali kakak-kakak semuanya mengikuti pembelajaran tata maya pada siang dan sore ini. Terima kasih, saya beribu-ribu sangat terima kasih Kak. Di sini kita saling belajar, saling berdiskusi, saling memberikan pengalaman pengajaran untuk memperbaiki diri kita masing-masing Kak. Nah, sebelumnya Kak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore siang menjelang sore ini Kak, ini ada yang tertinggal Kak. Kita di kelas ini belum ada memilih Kak ketua kelas Kak. Ketua kelas ini penting Kak. Di sini kita lupa kemarin. Ervin nih mencari ketua diskusi bersama mencari ketua kelas serta sekretaris dan bendaranya nanti Kak. Nah, coba kalau ada usulan Kak, ketua ini kira-kira siapa Kak? Nah, nanti Yang paling muda aja Kak. Wih. Kita cari yang paling muda aja. Mungkin Arif Rahman Hakim kayaknya yang paling muda ini. Kita voting suara terbanyak aja nanti Kak. Masih ada yang hari. Nah, gimana Kak? Ada usulan tadi Kak Arif, usulannya ada yang Kak Arif, ada yang lain Kak? Udah tepat Kak Almen tuh Kak Ervin. Lebih senior dan lebih energik beliau ini. Setuju Kak. Saya juga sepemikiran dengan Kak Ervin. Kalau saya nih kita setuju Kak dari sini. Kak Almen nih senior yang sangat semangat sekali mengikuti pembelajaran ini Kak. Kalau saya setuju Kak Almen nih. Ini sangat energik sekali Kak Almen nih. Saya takutnya nanti apa Kak, enggak berkontribusi karena kegiatan banyak yang dempet-dempet ini. Enggak masalah Kak, ketua kelas nanti tidak ada bebannya Kak. Cuma yang dituakan selangkah Kak. Tapi kalau sependapat dengan kakak-kakak yang lain, kalau saya ya Kak Almen. Karena Kak Almen lah yang sangat energik, yang sangat antusias. Beliau senior tapi tidak malu untuk belajar. Kak Almen ini senior tapi wawasannya luas Kak. Itu yang saya sangat butuhkan ketua nih Kak. Gimana Kak Almen bersedia Kak ya? Semoga nanti Kak Almen nih bisa ditemukan selangkah. Kak Desmond muncul juga itu. Oke Kak Almen, deal ya kakak-kakak semuanya, kita milih Kak Almen aja, kita coblos secara tata maya aja. Oke. Deal Kak. Ya, secara noken aja Kak Ervin. Satu dari Kak Ervin udah selesai itu semuanya. Oke, selesai Kak. Kita lanjut Kak, yang sekretaris ini siapa Kak? Ya kalau bisa nih ibu-ibu ini. Yang semangatnya ibu-ibu tuh Kak Tania tuh Kak. Gimana Kak Tania, bersedia Kak? Kalau boleh milih, Tania jadi bendahara saja. Oke Kak. Oke, tulis ya Kak ya, bendahara Kak Tania. Nah ini sekretaris ada nggak Kak usulan? Kalau enggak apa merangkap saja Kak Tania ini menjadi bendahara dan sekretaris kalau emang tidak ada yang bisa membantu nanti. Jangan, kasih kesempatan ke ibu-ibu yang lain. Gimana? Ada yang usulan yang lain untuk sekretaris Kak? Kalau enggak bapak-bapaknya boleh ini jadi sekretaris, tidak harus. Tunggu dulu Kak, tadi sekretaris Kak Tania dari ngajar di tingkat SD ya? Iya Pak. Sekretarisnya ada yang dari tingkat SMP Kak, kalau ada. Tingkat SMP ada di sini. Kak Ahmad dari mana? Orangnya nggak dengar Kak Ahmad. Atau Kak Erit aja, Kak Erit. Bersedia Kak Erit, jadi sekretaris Kak Erit. Kak Erik lah Kak. Maaf Kak Erik. Kak. Karena ini banyak tugas kita. Nanti takut kita ini ada sesuatunya nanti.
Oh, nggak ada sesuatu kok Kak. Insya Allah nggak ada tambahan. Kita pecahkan di room ini nanti tuh Kak. Kalau kita Karena kesulitan untuk- kita lemparkan nanti ke Erik ke pastor kita. Ya kan gini Kak Ben, untuk tugas sendiri aja belum tercover gitu. Nah. Sama ini sama Kak Tania juga itu. Kayak tugas kita ini hari ini. Ya, udah pas itu Kak Ben, kita cari yang SMP kan di kelas kita juga ada yang SMP. Siapa yang Arif SMP-nya? ngajar mana Kak Arif? Di SD Kak. Aman, Arif aman. Kalau Kak Vina ini dari mana? Kak Vina ini? Hah? Kak Vina dari SMP kan? Kak Vina tidak Aduh, izin mungkin Kak. pamek be ya. Kak Vina. Tunjuk aja ke Tadi Ervin. makan minum tuh yang tidur lah be ya be pula tidur. Udah maku bagayut ko. Keluar masuk pemanggilan. Masih dulu. Oke Kak, untuk yang sekretaris akan bukan dulu Kak. Nanti karena sambil menunggu yang lengkap Kak, dari Jumat gimana atau lengkap untuk sekarang kita rangkapkan dulu Kak Tania ini bendahara dengan sekretaris. Nanti di hari Jumat mana tahu nanti kita bisa lengkap semuanya hadir. Juga ada berhalangan loh, ada yang hujan tadi katanya, ada yang gangguan sinyal juga, ada yang mati lampu. Wah, ini ada Kak Disman. Apa Kak Disman bersedia ini jadi sekretaris ini, Kak? Dah. Mantap. Pas juga itu Kak. Oke Kak Disman, Ini adalah dikembalikan ke daerah. udah ada tambahan tugas Kak Disman. Ini malah Kok tujuh pelatihan ku tatap tugas muka. katanya. Sudah 3 hari yang lagi minap lah mantap. Selesai dah. Selesai urusan. Tapi dicarinya dari SMP Kak. Ya, kelihatannya seperti itu Kak. Oman dulu kan Berbagi aja. PLPG nah apa namanya? Oke Kak, deal. Kak ya. PLPG dulu yang inap 10 hari dua. Ini enggak. Kalau mak itu udah gini. Ah, Sudah Urusannya sudah Kalau bulan lulus kita tadi, jadi lulus seminggu lah. sekretaris Kak. aman tuh lahnya. Dak lulus seminggu tuh tunggu Nggak gelombang su dia dah. Yang apa tadi Kak Ervin? Yang Betul, teman banyak kita dah. yang belum bergabung, Yang baik. Kak Zul tadi, itu Iya, sudah Kak. kita hubungi. Kata beliau memang beliau mengundurkan diri katanya. Oh, Yang biar Pak nanti Zulkifli. saya nanti konfirmasikan ke admin Kak, karena nanti kalau Nah, mengundurkan ya. diri itu ada surat pengunduran dirinya Kak. Oh ya betul. Oke Baru Kak. satu itu yang terhubung Kak. Yang lainnya tuh udah lengkap Kak, kayak kemarin juga udah lengkap. Yang hari ini memang ada beberapa yang dari Asam Jujuan kelihatannya, yang dia izin Kak, emang sinyalnya susah, tapi dia mengikuti tadi masuk keluar. Ada juga yang mati lampu dan hujan tadi kelihatannya, entah lagi ada kesibukan yang lain. Jadi ada yang izin. Kita boleh Kak izin, tapi sekiranya jangan terlampau sering. Nanti kalau saya terlampau sering membantu nanti kelihatan Kak, karena di situ nanti kan rekaman yang kita rekam ini dilihat Kak di sana. Ada saya link YouTube nanti dimasukkan di situ. Nah, kalau cuma sekali-sekali insya Allah aman Kak. Nanti kita cover sama-sama aja lah, kita saling membantu aja. Nanti kan di situ ada izinnya, ada gimananya, pokoknya kita saling mengabari aja Kak. Kalau ada keperluan mendadak atau gangguan-gangguan teknis yang tidak bisa perbaiki lagi gitu Kak. Nah, pokoknya kita saling bantu aja Kak. Ada yang izin dia kayak Pak Zul, berarti nanti biar saya konfirmasi ke admin. Kalau emang beliau emang benar mengundurkan diri, biar nanti dihubungi langsung oleh Kak admin dari BGP. Kalau keputusannya emang seperti itu nanti semoga yang kakak-kakak yang sudah mengikuti ini tidak ada yang mengundurkan diri ya kakak-kakak ya. Karena insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil Kak. Pokoknya nanti semua ada timbal baliknya Kak. Apa yang kita lakukan nanti ada timbal baliknya Kak. Maupun itu materi ataupun nanti materialnya ada Kak. Terima kasih kakak-kakak. Sebelum mengakhiri nanti kita foto bersama kakak-kakak. Sebelum kita foto bersama Kak, nanti dimohon dihidupkan kameranya semua. Untuk menutup tadi yang membuka Kak Ahmad, jadi diminta dan dimohon Kak Ahmad untuk menutup pembelajaran tatap maya sore kali ini Kak. Kepada Kak Ahmad dipersilakan Kak.
Suaranya tidak terdengar Kak Ahmad. Kak, kedengaran? Sudah Kak, sudah Kak. Baiklah, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbil Alamin. Amin. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Ahmad. Nah, sebelum untuk menutup kali ini Kak, mari kita hidupkan kameranya untuk kita foto bersama Kak. Sebelum kita foto bersama nih Kak, apa gaya selanjutnya Kak? Kemarin kita gaya semangat, sekarang gayanya gimana Kak? Bebas atau gimana Kak? Begini Kak, oke Kak. Ini begini atau begini nih? Mau tutup. Oke, begini ya Kak ya. Oke Kak. Nanti hitungan ketiga langsung saya fotokan ya Kak ya. Bentar Kak. Belum Kak ya, bentar. Maaf Kak. Oke Kak, kita mulai Kak. Gayanya boleh Kak. Ya, 1, 2, 3. Sudah Kak. Terima kasih Kak.
Saya akhiri. Saya mohon maaf apabila saya banyak salah, Kak. Tentunya saya banyak salah, Kak, karena saya banyak bicara. Saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan tatap maya berikutnya di hari Jumat, Kakak-kakak. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin pamit, Kak. Oke, Kak. Izin lulus, Kak. Jalan. Udah, izin lagi Kak Ervin. Oke, Kak Almen. Ya. Hati-hati pulang, Kak Almen. Ya Kak, masih padat nih Kak. Saya pulang jam 5:30 terus. PPG ya Pak ya? PPG kuliah sudah masuk semester 3, dempet. Bapak ambil apa Pak? S2? Hah? Bapak ambil S2? Iya, udah masuk semester 3. Wih, semangat Pak.